Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma Al-Farisi dan teman-teman saya yaitu Vika Istifada, Siti Yulistianingsi, dan Andita Bela Islam yang akan memaparkan materi tentang pengertian, ruang lingkup, dan kegunaan filsafat pendidikan Islam. Teman-teman mau tahu nggak apa itu filsafat pendidikan Islam? Filsafat pendidikan ialah suatu kebutuhan hidup manusia, baik masyarakat maupun individu, sebagai salah satu status sosial, suatu bimbingan dan sarana pertumbuhan yang mempersiapkan dan membukakan serta membentuk disiplin hidup. Kalau melihat perkembangan pendidikan sekarang di zaman modern ini, dengan proses hidup manusia dan kehidupan manusia, keduanya berjalan seiring dan menyandang misi keseluruhan aspek kebutuhan hidup dan proses sejalan dengan dinamika hidup dan pertumbuhan-pertumbuhan yang terjadi. Pemikiran dan kajian pendidikan Islam dilakukan oleh para ahli dalam berbagai sudut pandang, tinjauan, dan disiplin ilmu seperti agama, filsafat, sosiologi, ekonomi, dan politik, dan masih banyak lagi ilmu-ilmu yang bersangkutan dengan filsafat pendidikan itu sendiri. Apabila mendengar kata filsafat itu, maka konotasinya mengarah pada suatu yang bersifat antara dasar, yaitu sesuatu yang mengandung nilai-nilai tertentu. Dan materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya yaitu Vika Istifada. Saya persilahkan. Pengertian filsafat pendidikan Islam. Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu dari kata philos dan sophia. Philos artinya cinta yang sangat mendalam, dan sophia artinya kearifan atau kebijakan. Jadi arti filsafat secara harfiah adalah cinta yang sangat mendalam terhadap kearifan atau kebijakan. Istilah filsafat sering dipergunakan secara populer dalam kehidupan sehari-hari, baik secara sadar maupun tidak sadar. Dalam penggunaannya secara populer, filsafat dapat diartikan sebagai sesuatu pendirian hidup dan dapat juga disebut pandangan hidup suatu masyarakat. Filsafat pendidikan adalah salah satu ilmu yang mempelajari hakikat pelaksanaan dan pendidikan. Sesuatu yang dipelajari dalam filsafat meliputi tujuan, latar belakang, cara, hasil, dan hakikat pendidikan. Filsafat juga membahas tentang permasalahan pendidikan sehingga berupaya menjawab pertanyaan mengenai kebijakan pendidikan, sumber daya manusia, teori kurikulum dan pembelajaran, serta aspek-aspek pendidikan yang lain. Pengertian filsafat menurut para filsuf antara lain, menurut Plato ialah pengertian yang berminat mencapai kebenaran asli. Menurut Aristoteles, mengartikan filsafat sebagai ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang tergabung di dalamnya metafisika, logika, retorika, ekonomi, politik, dan estetika. Sedangkan menurut Al-Farabi memaknai filsafat sebagai pengetahuan tentang hakikat sebagai hal yang sebenarnya. Orang Yunani kurang lebih 600 tahun telah menyatakan bahwa pendidikan ialah usaha membantu manusia menjadi manusia. Ada dua kata yang penting dalam kalimat tersebut. Kata pertama membantu dan yang kedua manusia. Manusia butuh dibantu agar berhasil menjadi manusia. Seseorang dapat dikatakan telah menjadi manusia bila telah memiliki nilai
atau sifat kemanusiaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidaklah mudah menjadi manusia. Dari tujuan pendidikan hakikatnya ialah memanusiakan manusia. Filsafat pendidikan menurut Al-Syaibani adalah pelaksanaan pandangan falsafah dan kaidah falsafah dalam bidang pendidikan. Filsafat itu mencerminkan satu dari segi pelaksanaan falsafah umum dan menitik beratkan kepada pelaksanaan prinsip-prinsip dan kepercayaan-kepercayaan yang menjadi dasar dari falsafah umum dalam menyelesaikan masalah-masalah pendidikan secara praktis, seperti halnya usaha mencari yang hak dan hakikat serta masalah yang berkaitan dengan proses pendidikan. Filsafat pendidikan berusaha untuk mendalami konsep-konsep pendidikan dan memahami sebab-sebab yang hakiki dari masalah pendidikan. Filsafat pendidikan berusaha juga membahas tentang segala yang mungkin mengarahkan proses pendidikan. Yang kedua yaitu ruang lingkup filsafat pendidikan Islam. Ruang lingkup filsafat pendidikan Islam adalah masalah-masalah yang terkait dengan kegiatan pendidikan seperti kurikulum, metode, dan lingkungan. Mendeskripsikan bahwa pentingnya untuk diperhatikan dan dipahami secara mendalam untuk memaksimalkan dalam mengaktualisasikan dalam proses pembelajaran. Landasan yang menjadi fondamen serta sumber dari segala kegiatan pendidikan Islam ini dilakukan. Maksudnya, pelaksanaan pendidikan Islam yaitu arah kemana anak didik akan dibawa, yaitu subjek yang melaksanakan pendidikan Islam. Dan yang menjadi ruang lingkup filsafat pendidikan Islam itu ialah semua aspek yang berhubungan dengan upaya manusia untuk mengerti dan memahami hakikat itu sendiri, yang berhubungan dengan bagaimana melaksanakan pendidikan yang baik dan bagaimana tujuan pendidikan itu dapat dicapai seperti yang dicita-citakan. Tujuan filsafat pendidikan Islam yaitu mendekatkan hamba kepada penciptanya agar bisa lebih bertanggung jawab terhadap kewajibannya dengan cara mampu berkomunikasi berdasarkan ajaran agama Islam dengan informatif, baik, logis, dan benar. Sebagai teori umum mengenai sistem pendidikan, maka filsafat pendidikan Islam berfungsi sebagai peletak dasar bagi kerangka sistem pendidikan yang akan berfungsi dalam mengaplikasikan ajaran agama Islam di bidang pendidikan yang tujuannya identik dengan tujuan yang akan dicapai oleh ajaran Islam itu sendiri. Pendapat ini memberi petunjuk bahwa ruang lingkup filsafat pendidikan Islam adalah masalah-masalah yang terdapat dalam kegiatan pendidikan. Ruang lingkup filsafat pendidikan Islam dapat dilihat dari berbagai dimensi. Bukhari melihatnya dari dua dimensi, yaitu dimensi lingkungan pendidikan dan dimensi jenis permasalahan pendidikan. Sedangkan Sudomo menambahkannya dengan dimensi waktu dan dimensi ruang atau geografis. Dilihat dari dimensi lingkungan pendidikan, maka wilayah kajiannya meliputi pendidikan dalam lingkungan keluarga, pendidikan dalam lingkungan sekolah, dan pendidikan di luar sekolah. Dilihat dari dimensi jenis permasalahan pendidikan, maka wilayah kajiannya meliputi masalah landasan pendidikan, masalah struktur lembaga pendidikan, dan masalah operasional pendidikan. Namun demikian, pemikiran tentang ruang lingkup filsafat pendidikan Islam tidak hanya sebatas hal-hal tersebut. Hal ini didasarkan pemahaman bahwa pendidikan merupakan suatu sistem, sudah barang tentu di dalamnya terdapat beberapa aspek, baik menyangkut aspek praktis, empiris, maupun filosofis dan teoritis. Dalam hal ini, selain mengenai hal-hal yang bersifat teknis operasional pendidikan, juga terdapat hal-hal lain yang mendasari dan mewarnai corak sistem pemikiran yang disebut filsafat itu. Sehingga dapat ditambahkan bahwa ruang lingkup pembahasan filsafat pendidikan Islam mencakup juga pemikiran-pemikiran yang mendalam, mendasar, sistematis, terpadu, logis, dan menyeluruh mengenai problematika kependidikan Islam. Pada prakteknya,
Pemikiran-pemikiran tentang hal tersebut senantiasa berpedoman kepada nilai-nilai Islam. Materi yang ketiga yaitu tentang kegunaan filsafat pendidikan Islam. Sebagai teori umum mengenai sistem pendidikan, maka filsafat pendidikan Islam berfungsi sebagai peletak dasar bagi kerangka sistem pendidikan yang akan berfungsi dalam mengaplikasikan ajaran agama Islam di bidang pendidikan, yang tujuannya identik dengan tujuan yang akan dicapai oleh ajaran Islam itu sendiri. Sebaliknya, jika pendidikan merupakan proses pelaksanaan mencapai tujuan, maka filsafat pendidikan Islam berfungsi sebagai pedoman dasar dari sistem yang harus ditelusuri oleh proses pelaksanaan itu sendiri. Filsafat pendidikan Islam dengan demikian berfungsi sebagai pembentuk nilai-nilai bagi filsafat pendidikan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka filsafat pendidikan Islam berusaha meletakkan dasar pemikirannya pada tujuan yang berisi tentang akhlak mulia. Dua dasar pokok yang juga termuat dalam tujuan filsafat pendidikan Islam adalah meletakkan dasar sistem pendidikan yang berdimensi ganda. Dimensi pertama adalah mencapai kesejahteraan hidup di dunia dan keselamatan hidup di akhirat. Dimensi kedua berhubungan dengan fitrah kejadian manusia, yaitu sebagai pengabdi Allah yang setia. Hasan Langgulung dalam bukunya Asas-Asas Pendidikan Islam telah membahas tentang fungsi filsafat pendidikan Islam menjadi 9 kelompok penting, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, untuk memahami sistem pembelajaran. 2. Menganalisa konsep-konsep dan istilah-istilah. 3. Untuk mengkritik asumsi-asumsi dan fakta. 4. Untuk membimbing asas-asas pendidikan. 5. Menerima perubahan-perubahan dasar. 6. Membimbing para sikap guru dan pengajar. 7. Untuk membangkitkan dialog dan persoalan. 8. Untuk menghilangkan pertentangan pendidikan. Dan yang terakhir, mengusulkan rencana-rencana baru. Dan tadi pemaparan materi-materi yang sudah dipaparkan oleh teman-teman saya yang sangat-sangat luar biasa. Dan sekarang saya ingin menyimpulkan pemaparan tersebut dengan kesimpulan filsafat merupakan ilmu yang mengkaji segala sesuatu, baik itu masalah ketuhanan, manusia, dan dinamika serta dinamika alam. Filsafat merupakan upaya untuk menentukan pengetahuan tentang bagaimana hakikat sejauh yang dapat dicapai oleh akal indera manusia, dan sebagai sifat manusia yang dapat dicapai oleh akal dan indera. Di dalamnya terdapat pengetahuan ilmu yang mengatur dan menentukan kehidupan manusia dalam berhubungan dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam semesta. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.